Oke, sejawat perawat yang berada di mana saja, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Kembali lagi, senang kami PPNI Kalimantan Timur bisa berbagi kepada sejawat yang kali ini tentang surat patuh etik atau surat pernyataan patuh pada etika profesi. Jadi ini yang mengeluarkan adalah organisasi profesi. Dan untuk perawat, teman-teman bisa mengakses atau mendownload secara mandiri di SIMK PPNI. Surat ini dibutuhkan untuk teman-teman yang baru lulus, kemudian ingin melakukan pengurusan STR, atau perawat yang sudah lama tapi belum memiliki STR. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana tahapan-tahapannya untuk mendapatkan surat patuh etik tersebut. Apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, teman-teman memiliki NIRA, nomor induk anggota PPNI. Nah, ketika belum, maka teman-teman harus mengurus dulu ke komisariat setempat. Umumnya ketika teman-teman yang lulus itu akan bergabung dengan komisariat atau DPK kampus. Jadi kalau ada kampusnya yang memiliki DPK, silahkan. Namun kadang kalau tidak ada, maka komunikasilah dengan DPK terdekat. Ya, misalkan ada DPK rumah sakit atau puskesmas ataupun pelayanan kesehatan, silahkan berkomunikasi. Kemudian setelah memiliki NIRA, pastikan sejawat ingat loginnya, kemudian ingat passwordnya. Jika terlupakan, sejawat bisa melihat video sebelumnya yang sudah kami upload terkait bagaimana ketika sejawat harus melakukan reset untuk lupa password untuk login. Dan perlu diketahui bahwa sistem ini semua online, termasuk untuk penerbitan NIRA, dan prosesnya sangat cepat karena yang penting sudah diverifikasi oleh DPK, oleh DPD, oleh DPW, kemudian melakukan pembayaran, kemudian paling lama 2 kali 24 jam NIRA itu sudah terbit. Kemudian kemana sejawat mengakses? Ini linknya ya, ppni-ina.org. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana langkah-langkahnya untuk mendapatkan surat patuh etik tersebut. Baik teman-teman, kita akan coba seperti apa untuk mendapatkan surat patuh etik tadi. Yang pertama, bisa diakses melalui handphone, laptop, ataupun komputer. Ini yang saya contohkan menggunakan komputer. Dan pertama pastikan bahwa komputer tersebut terhubung dengan internet. Kemudian teman-teman ingat dengan passwordnya. Oke, ini kita buka browser. Contohnya saya menggunakan Opera, PPNI. Nah, ini sudah ada ya. Oke. Muncul tampilan seperti ini, maka pilih membership. Ya. Ini NIRA saya, username saya sudah saya ganti dari NIRA menjadi nama. Ini bisa dirubah ya. Jadi tergantung nama teman-teman atau username. Ketika belum dirubah berarti standarnya masih menggunakan NIRA. Ini yang kemarin kita singgung, bagaimana kalau lupa akun ya. Oke. Nah, masukkan username, misalnya NIRA, kemudian passwordnya. Kemudian klik login. Sangat mudah langkahnya teman-teman, hanya beberapa step saja. Nah, berikutnya adalah
pastikan bahwa data pribadi, ya, data pribadi itu sudah terisi penuh. Ya, kadang-kadang nanti pertama nama kita sudah benar atau belum, kemudian gelar, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kemudian alamat email. Karena itu nanti yang akan muncul di surat patuh etik. Sehingga sebelum mendownload atau membuat surat patuh etiknya, pastikan semuanya sudah benar. Nah, untuk kesalahan gelar depan atau belakang, teman-teman bisa mengedit, ya, bisa langsung edit. Tapi untuk kesalahan nama, ya, itu sistem di PPNI itu dikunci hanya pengurus pusat atau DPP yang bisa melakukan perubahan. Misalkan harusnya tidak ada spasi atau harusnya tidak ada huruf besar atau namanya terbalik. Nah, itu perubahannya harus melapor ke pengurus atau admin DPP. Bagaimana cara melapornya? Ya, tentu saja sejawat harus melapor dulu ke DPK. Nanti DPK akan berjenjang melaporkan ke DPW melalui DPD, nanti DPD atau DPW akan melaporkan ke pusat. Nah, setelah itu perbaikan, maka itu bisa di-download. Ya, caranya tadi pilih patuh etik. Nah, ini surat pernyataan patuh etik, tinggal klik download. Nah, ini ya. Cek apakah biodata atau isian ini sudah benar, ya. Kalau benar, maka kita tinggal mendownload, ya. Kalau ada kesalahan, maka perbaiki dulu, kemudian bisa download ulang. Nah, kita download. Oke, kita buka. Oke, dia minta simpan dulu. Oke. Ini dia. Ya, ini ya, saya terdownload. Nah, jangan lupa ini diberikan materai. Kalau sekarang kan kita pakai materai 10.000 ya. Materai 10.000, kemudian ditandatangani, dan ini yang di-scan, kemudian ini yang digunakan untuk mendaftarkan ke KTKI. Dan pastikan ya, tidak ada, misalkan ada kesalahan nama, itu tidak bisa diedit. Maksudnya, misalkan kita ada edit melalui Photoshop atau segala macam, karena sistem itu nge-link dengan KTKI. Ya, jadi kalau ada kesalahan nama itu sudah teridentifikasi bahwa ini surat etiknya, patuh etiknya pasti akan ditolak. Kami sering menemukan teman-teman melapor kepada kami gagal gara-gara surat patuh etik tidak benar. Ternyata setelah di cross check, teman-teman melakukan perubahan tidak melalui SIMK. Perubahannya secara editing, misalkan melalui Photoshop, misalkan namanya salah diperbaiki, ditempel, sehingga sistem membaca ini datanya tidak sesuai. Oke, begini saja untuk simple ya, untuk mendapatkan surat patuh etik. Dan untuk info yang lain atau teman-teman membutuhkan tutorial-tutorial yang lain seputar PPNI, silahkan berikan coret-coret di kolom komentar. Barangkali kami bisa memfasilitasi. Terima kasih, semoga hal kecil ini memberikan manfaat kepada sejawat sekalian. Kita akan bertemu di video tutorial yang lain. Semoga sejawat di mana saja selalu diberikan kesehatan, dan semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih.